Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang bina pribadi Islam dengan materi malu sebagian dari iman. Pada iman itu, mari kita belajar bersama-sama ya. Pengertian malu. Rasa malu menurut Syarah An-Nawawi terhadap Sahih Muslim adalah akhlak terpuji yang mendorong seseorang untuk meninggalkan sesuatu yang buruk dan mencegahnya dari kelalaian dalam memenuhi hak para pemiliknya. Selanjutnya adalah keutamaan rasa malu. Rasa malu memiliki keutamaan yang banyak. Hal itu dijelaskan dalam sunnah Rasulullah. Di antara keutamaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sifat malu yang benar mendatangkan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sifat malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, sifat malu adalah baik semuanya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa rasa itu semuanya baik. Yang kedua adalah rasa malu perangai yang disukai oleh Allah. Rasa malu bagian dari iman. Setiap kali rasa malu bertambah pada diri seseorang, maka bertambah juga keimanannya. Yang ketiga adalah membawa pelakunya masuk ke surga. Rasulullah SAW bersabda, rasa malu adalah bagian dari iman, dan iman berada dalam surga. Dan sikap terang-terangan atau dalam perbuatan maksiat dan tidak memiliki rasa malu adalah keburukan, dan keburukan berada di neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya kalian harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah adalah zat yang berhak untuk kalian malu kepadanya. Hadis di atas menjelaskan bahwa rasa atau sifat malu mencegah seseorang dari melakukan perbuatan buruk dan sifat yang tercela. Yang selanjutnya adalah rasa malu yang salah. Jadi rasa malu itu ada yang salah juga. Yang pertama adalah malu melakukan amal saleh. Contoh yaitu malu maju ke depan kelas untuk mengerjakan soal. Itu. Dan kemudian malu berkata jujur dan lain-lain. Yang kedua adalah malu bertanya tentang kebaikan. Contohnya malu bertanya tentang kebenaran agama Islam seperti tata cara puasa, tata cara sholat, tata cara wudhu. Kalau malu itu nanti kita tidak tahu. Itu ya. Yang terakhir adalah 3 sifat malu yang harus dimiliki seseorang. Yang pertama adalah malu kepada diri sendiri. Kenapa tahu kita itu harus malu pada diri kita sendiri? Ya, ketika sedikit melakukan amal saleh kepada Allah dan kebaikan untuk umat dibandingkan orang lain, kita harus malu. Malu ini mendorongnya meningkatkan kuantitas amal saleh dan pengabdian kepada Allah dan umat. Yang kedua adalah malu kepada manusia. Hal ini penting karena dapat mengendalikan diri agar tidak melanggar ajaran agama. Meskipun yang bersangkutan tidak memperoleh pahala yang sempurna lantaran malunya bukan karena Allah, namun malu seperti ini dapat memberikan kebaikan baginya dari Allah karena ia terpelihara dari perbuatan dosa. Dan yang ketiga adalah malu kepada Allah. Malu kepada Allah adalah malu yang terbaik dan dapat membawa
kebahagiaan hidup. Orang yang malu kepada Allah tidak akan berani melakukan kesalahan dan meninggalkan kewajiban selama meyakini Allah selalu mengawasinya. Ya, kalian masih tahapan malu yang mana? Ayo. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.